Dan selanjutnya kita akan masuk kepada sesi kedua, yaitu SMKS Muhammadiyah Tumi Jajar Lampung dengan Bapak Samsul Hidayat. Sudah bergabung dengan Pak Samsul? Nah, kita akan tergabung bersama Bapak Samsul Hidayat dari Lampung, dari SMK Muhammadiyah Tumi Jajar. Halo, selamat pagi Pak Samsul. Selamat pagi ya. Ya, silakan Pak, dan waktu kami berikan selama 15 menit dan mohon dimanfaatkan dengan sangat baik. Mohon diaktifkan kameranya Pak. Halo, Pak Samsul, mohon diaktifkan kameranya dan juga audio. Kami informasikan kepada para peserta yang lain yang belum presentasi, mohon dapat memanfaatkan waktu dengan baik selama 15 menit dan fokus kepada analisis SWOT dan peta jalan dari SMK. Dan juga seperti yang disampaikan oleh Pak Wikan tadi, mohon disampaikan bagaimana hubungan SMK dengan idukanya, industri dunia usaha dan dunia kerjanya, sehingga benar-benar terlihat bagaimana SMK memiliki pernikahan massal, link and match, seperti itu. Monggo kami persilakan kepada Bapak Samsul Hidayat dari SMK Muhammadiyah Tumi Jajar. Silakan Pak. Baik. Baik, Pak Samsul Hidayat, boleh kameranya dimatikan dulu sehingga hanya audio yang masuk. Dan silakan kepada Pak Samsul untuk bisa presentasi. Karena mungkin ini kendala teknis sinyal di sana, jadi bisa dimatikan dulu videonya dan Bapak bisa langsung presentasi. Halo Pak Samsul. Halo ya. Ya, monggo Pak, Baik, silakan video sudah presentasi saya Pak. matikan Ibu. Ya, silakan Pak. Ya, baik. Kami lanjutkan Bapak Ibu. Kami akan menyampaikan roadmap tentang SMK Muhammadiyah Tumi Jajar, Provinsi Lampung. Untuk penyampaian ini, ya ini cover dari materi kami yang di dalamnya menampilkan gedung utama SMK Muhammadiyah Tumi Jajar Lampung. Bisa dilanjutkan? Ya, ini profil singkat kami, Bapak Ibu. Kami diberi amanah sebagai Kepala SMK Muhammadiyah Tumi Jajar Lampung pada tanggal 14 Januari 2019. Artinya kurang lebih amanah yang kami terima sudah berjalan 1,5 tahun. Kemudian ada moto di bawah yang bisa Bapak Ibu lihat, bahwa memimpin itu berarti harus bertumbuh dan menguat bersama. Ketika kita diberi amanah memimpin, tidak ada pertumbuhan, tidak ada kebersamaan, maka mungkin ini jadi evaluasi terhadap kepemimpinan kita. Itu, next. Ya, kemudian yang berikutnya, kami akan menyampaikan sedikit dari profil singkat SMK Muhammadiyah Tumi Jajar Lampung. Poin pertama adalah tahun berdiri. SMK Muhammadiyah Tumi Jajar Lampung berdiri pada tahun 1996. Artinya usia SMK Muhammadiyah ini kurang lebih 24 tahun. Kemudian yang kedua terkait dengan jumlah kompetensi. Jumlah kompetensi yang ada di SMK kami itu ada 5 kompetensi. Yang pertama teknik kendaraan ringan, yang kedua teknik bisnis dan sepeda motor, yang ketiga multimedia, yang keempat tata boga, dan yang kelima perbankan syariah. Itu kompetensi yang ada di SMK Muhammadiyah Tumi Jajar. Kemudian Bapak Ibu, jumlah siswa saat ini berjumlah 906 siswa. Selama 2 tahun berturut-turut dari 2019 dan 2020 terjadi peningkatan yang signifikan terhadap input siswa baru di SMK Muhammadiyah Tumi Jajar. Tahun 2018 siswa kelas 1 193, tahun 2019 kemarin 313, dan tahun ini siswa baru 415 siswa. Jadi ini merupakan sesuatu yang menggembirakan. Kepercayaan publik di SMK Muhammadiyah Tumi Jajar meningkat cukup signifikan. Nah, kemudian poin berikutnya terkait brand. Kita perlu sesuatu yang mudah diingat oleh publik. Ketika tolak angin mungkin dengan iklannya
orang pintar minum tolak angin, itu diingat oleh publik. Kami juga punya brand, Bapak Ibu. Brand sekolah kami adalah SMK Tumi. Tumi itu makna dari, yang kami ambil dari Kecamatan Tumi Jajar, supaya SMK kami mudah diingat oleh publik. SMK Tumi. Kalau pendekatan bahasa Inggris, Tumi itu kepadaku. Artinya ajakan bagi publik untuk berkunjung ke SMK Muhammadiyah Tumi Jajar. Kemudian visi, untuk visi kami tuangkan dalam 3 kata. Yang pertama religius, apapun agamanya yang masuk ke SMK Muhammadiyah harus religius. Yang kedua adalah unggul, keunggulan-keunggulan itu harus terus dikembangkan di SMK Muhammadiyah. Dan yang ketiga, sesuai dengan tujuan SMK adalah siap kerja, religius, unggul, dan siap kerja. Next. Ya, baik. Kami akan menyampaikan capaian terlebih dahulu selama 1,5 tahun kami menjabat sebagai Kepala SMK Muhammadiyah. Yang pertama, pada tahun 2019 kami diberi kepercayaan untuk menerima program revitalisasi nasional yang kami kembangkan menjadi gedung utama SMK Muhammadiyah yang tampak pada layar. Ini capaian yang sudah kami terima. Kemudian yang kedua, kami diberi kepercayaan juga oleh PT Kramayuda 3 Berlian Motor menjadi sekolah mitra yang ke-15 di Indonesia, menjadi sekolah mitra, sekolah partner, dan alhamdulillah syukur kami diberi amanah menerima 1 unit donasi kendaraan Mitsubishi All Diesel Fuso. Itu proses penyerahan secara simbolik. Kemudian next. Yang berikutnya, ya, capaian berikutnya di tahun 2019 juga, SMK Muhammadiyah Tumi Jajar terpilih juga, alhamdulillah, sebagai SMK penerima brand school yang mengadakan kegiatan di Bali pada tanggal 13 Maret. Jadi ada beberapa SMK yang di branding oleh kementerian supaya lebih cepat akselerasi dan percepatan serta pertumbuhannya, dan diantaranya adalah SMK Muhammadiyah Tumi Jajar. Kemudian poin berikutnya tadi sudah kami kutip sedikit. Tahun kemarin, ini bicara tahun 2019, PPDB SMK Muhammadiyah meningkat signifikan. Dari 193 siswa yang sebelumnya ini menjadi 313, naik kurang lebih 60%. Ini capaian-capaian, sehingga ini juga harapan kami menginspirasi teman-teman kepala SMK se-Indonesia. Yang berikutnya, Bapak Ibu, next. Ya, ini juga yang tidak kalah menarik untuk kami sampaikan, bahwa di SMK Muhammadiyah Tumi Jajar, produk teaching factory kami, yang pertama adalah kopi dengan nama sama seperti nama brand sekolah, Tumi Kopi. Yang kedua, Tumi Bakery. Produk kopi dan roti ini, Bapak Ibu, ini produk yang betul-betul menurut kami spesial. Minggu ini kami mengirim Tumi Kopi hampir ke berbagai provinsi yang ada di Indonesia. Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Jogja, Jakarta, NTT, Papua, sudah pesan Tumi Kopi, produk SMK Muhammadiyah Tumi Jajar. Bahkan di kabupaten kami, setiap acara-acara resmi di pemerintah daerah menjadikan Tumi Kopi, kopi kami, ini sebagai oleh-oleh resmi Bupati Tulang Bawang Barat Lampung. Ini capaian-capaian. Next. Ya, sekarang kami lanjutkan analisis SWOT, artinya peta kekuatan, kelebihan, keunggulan, dan kekurangan SMK Muhammadiyah Tumi Jajar. Kalau bicara keunggulan, kami perlu sampaikan yang pertama, keunggulan kami adalah teamwork. Di zaman modern, tidak ada Superman, tidak ada Superboy. Kalau mau kuat harus super team. Alhamdulillah, keunggulan kami adalah diantaranya super team kami cukup solid, sehingga cita-cita itu dapat tercapai dengan lebih cepat. Kemudian keunggulan kedua, Tumi Jajar ini seperti Yogyakartanya Indonesia, artinya kota pelajarnya Tulang Bawang Barat.
Sehingga ini juga menjadi peta keunggulan SMK Muhammadiyah Tumi Jajar. Lanjut ke kekurangan atau kelemahan. Kalau bicara kelemahan, di SMK Muhammadiyah Tumi Jajar, ini ada 2 poin yang dapat saya sampaikan. Yang pertama terkait pendanaan, Bapak Ibu. Kenapa? Jer Basuki Mowobeo, saya kutip bahasa Jawa ini. Artinya memang kita tidak bisa lepas dari uang, dari dana untuk menunjang kegiatan-kegiatan di sekolah, dan ini sementara yang menjadi kendala kami. Hampir rata-rata wali murid yang berada di SMK kami itu menengah ke bawah yang terkadang ketika menyelesaikan terkait administrasi ini terhambat sehingga juga mengganggu perjalanan operasional sekolah. Kemudian yang kedua terkait fasilitas. Fasilitas secara umum, fasilitas yang ada di SMK Muhammadiyah Tumi Jajar ini cukup baik, namun ada beberapa juga yang memang belum standar, sehingga kegiatan-kegiatan praktik siswa ini belum bisa berjalan dengan baik. Itu kira-kira peta kelemahan kami kutip sedikit untuk analisis SWOT. Lanjut. Ya, Bapak Ibu, roadmap 5 tahun ke depan. Yang pertama, terkait SDM. Anak-anak hebat itu dilahirkan oleh guru-guru yang hebat. Jadi fokus kami adalah bagaimana SDM terutama guru, kompetensinya bisa meningkat. Cara yang dilakukan tentu dengan banyak hal, bisa memfasilitasi untuk kuliah S2, melakukan pelatihan-pelatihan, dan lain-lain. Artinya SDM ini menjadi fokus utama kami, karena kami percaya tadi, anak-anak hebat itu dilahirkan oleh guru-guru yang hebat. Kemudian yang kedua terkait kurikulum. Kurikulum, Pak Wikan, Pak Direktur selalu menyampaikan kurikulum SMK itu harus menikah dengan industri. Alhamdulillah, kami hampir semua jurusan sudah menikah. TKR yang terbaru dengan PT KTB, TBSM dengan Honda, Tata Boga dengan Umar Bakery Lampung, Perbankan Syariah dengan Bank Muamalat, BRI Syariah, BNI Syariah, dan multimedia juga dengan berbagai universitas dan perusahaan. Ada UM Metro, Dharma Jaya, kemudian beberapa perusahaan lokal. Dan terakhir Tata Boga tadi dengan Umar Bakery. Itu terkait kerjasama Dudi, terkait kurikulum. Kerjasama Dudi, poin ketiga, ini juga menjadi fokus kami, bahwa SMK memang harus menikah dengan sebanyak-banyaknya Dudi. Supaya apa? Supaya terjalin link and match yang baik, dan lulusan serapan, lulusan alumni-alumni kita terserap dengan baik oleh industri. Ketika tidak ada kerjasama industri, maka mungkin juga akan terkendala. Jadi fokus kami diantaranya 5 tahun ke depan menambah kerjasama industri yang ada. 4, terkait lulusan. Kami punya mimpi, punya target, punya rencana, lulusan SMK Muhammadiyah Tumi Jajar harus 100% terserap oleh dunia kerja. Tidak 80, tidak 90. Kita berupaya sekuat tenaga, lulusan kami ini 100% harus terserap oleh dunia kerja. Kemudian yang kelima, terkait pendanaan. Pendanaan tadi sudah kami kutip sedikit, sumber dana di Tumi Jajar itu pemerintah, komite, dan mitra kerja. Dan yang terakhir, terkait fasilitas. Fasilitas yang fokus akan kami kembangkan di SMK Muhammadiyah Tumi Jajar 5 tahun ke depan adalah workshop modern untuk jurusan multimedia. Karena apa? Sekarang zaman 4.0, kemudian kami belum memiliki workshop tersebut. Terima kasih. Cukup? Masih bisa? Ya, baik. Jadi itu, untuk fasilitas fokus kami adalah workshop modern multimedia, yang dimana workshop modern ini sebagai tempat belajar siswa yang standar dengan dunia usaha,
tempat belajar teman-teman SMK kami di sekitar, dan juga tempat belajar publik yang ingin belajar di SMK Muhammadiyah. Sesuai dengan zamannya, 4.0 adalah zaman milenial. Kira-kira begitu. Next. Ya, ini hanya tampilan saja. Kami sudah punya mimpi. Ini adalah workshop multimedia modern pada saatnya nanti yang bisa kami wujudkan di SMK Muhammadiyah Tumi Jajar. Ini tempat belajar bersama, tidak hanya anak kami, tapi SMK sekitar, publik. Artinya kita buka tempat-tempat pelatihan-pelatihan sehingga muncul para ahli-ahli IT muda di Tumi Jajar di Lampung. Next. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Ya, baik. Terima kasih kepada Bapak Samsul Hidayat tadi sudah mempresentasikan dari SMKS Muhammadiyah Tumi Jajar. Dan kami kembalikan kepada Pak Toto untuk memimpin sesi tanya jawab dan review. Dan diinformasikan kepada Pak Toto, kita masih punya waktu lebih sampai pukul 10.35 untuk diskusi dan review para presenter. Silakan Pak Toto. Terima kasih Bu Tiwi. Untuk selanjutnya luar biasa tadi penampilan dari Pak Samsul, Pak Mumayyiz dan Pak Muhadisin. Untuk itu kami mohon Bapak Dirjen Pendidikan Vokasi untuk memberi tanggapannya. Kami persilakan Pak Dirjen. Oh, makasih Pak Toto. Sekarang mulai dari saya ya, yang mirip kayak Indonesian Idol itu memang mulainya diputar-putar. Terima kasih Pak Toto, Ibu dan Bapak semua. Kita tepuk tangan dulu buat tiga idols yang terakhir ini. Baik, komentar saya, tiga-tiganya menunjukkan diri bahwa punya keberanian untuk membuat terobosan, tiga-tiganya. Tapi memang di antara ketiganya itu, satu saya akan kasih komentar untuk Pak Samsul Hidayat. Saya pikir Pak Samsul Hidayat komennya gini kalau saya, Pak. Everything looks just fine itu loh. Udah Pak, saya ngelihat Pak Samsul masih muda dan punya semangat yang luar biasa untuk bikin apa lagi. Kalau udah bikin harus sampai finish. Bikin ini harus sampai apa hasilnya ya. Sehingga menghasilkan kopi, bakery, Tumi Coffee dan Tumi Bakery. Well, itu sangat-sangat bagus sekali ya. Kemudian juga mengalami peningkatan jumlah siswa, pasti marketingnya bagus. Pasti marketingnya kuat. Dan marketing itu bukan terus rajin nyebar leaflet atau rajin masuk TV ya, tapi lebih karena pendidikan sistemnya itu terbukti ya, bisa bikin Tumi Coffee dan sebagainya. Kemudian berani menargetkan 100% terserap dunia kerja. Nah, kalau untuk mitra saya pikir nggak ada terlalu masalah ini, Pak, dan sudah bikin produksi bersama kan mestinya produksi bersama mitra ini mestinya ya. Pak Bagron saya boleh pesen ya Pak Bagron, nanti kita borong aja itu Pak Tumi Kopi, terus kita share ke Mas Menteri, ke seluruh jajaran eselon 1 Pak. Ya, siap. Ya, nanti tolong dipastikan ya Pak ya, dikirim dari Lampung, nanti kita bagikan ke Mas Menteri, ke seluruh jajaran eselon 1. Kalau perlu nanti ke eselon 1 di kementerian lain nih. Ya. Jadi kalau komen saya, sepertinya itu udah bagus, tapi ibarat gini Pak Samsul. Ibaratnya jenengan itu seperti ada di atas gunung. Saya pengen menantang terbang, Pak. Yang saya tangkap sudah di atas gunung tetapi agak datar. Itu poin saya gitu. Kecuali SDM ya, kecuali pengembangan SDM tadi oke, jelas plus 100% terhadap dunia kerja, tapi coba Pak pikirkan apa yang terus terbang itu Pak, lebih tinggi lagi. Saya mungkin membandingkan dengan SMK Pertambangan Kebumen tadi,
ada satu poin yang mungkin Bapak perlu coba, misalnya kerjasama dengan Jepang yang mungkin Bapak belum lakukan. Kemudian project based learning. Siapa tahu itu ide tidaknya di atas gunung tapi terbang. Tetapi apa yang sudah dilakukan itu sudah bagus. Tolong dilanjutkan, Pak. Poin kedua saya menangkap, Pak. Saya menangkap moga-moga kekhawatiran saya nggak terbukti, Pak ya. Amin. Semoga ini bukan hanya faktor profesional. Tadi Bapak kan menyebutkan teamwork ya. Oke lah, fine. Tapi semoga bukan faktor profesional. Sehingga kalau nggak ada Bapak, terus kemudian tidak seperti ini, jangan sampai, Pak. Itu aja. Itu poin saya untuk Pak Samsul Hidayat. Tapi anyway, good job. Well done. Just make it higher lah. Terima kasih Pak Dirjen. Untuk selanjutnya kami persilakan Pak Direktur. Ya, terima kasih komentar saya bahwa tadi sudah banyak dari Pak Dirjen. Pertama, 3 terakhir ini semuanya adalah kepala sekolah muda kalau saya lihat. Wajahnya itu masih wajah muda semua. Mudah-mudahan benar muda gitu. Ya, wajahnya wajah muda semua. Sehingga hipotesis saya Pak Dirjen bahwa memang kita ya kepala sekolah itu betul-betul 80% akan menentukan perkembangan sekolah itu sendiri, dan memang yang muda ini kelihatannya yang punya pemikiran untuk ke depan. Ini hanya hipotesis saja, mudah-mudahan betul, karena dari 3 tadi menurut saya 3-tiganya masih muda. Kalau catatan saya loh Pak Bagron sudah STW setengah tua, tapi tetap gesit juga Pak. Sangat gitu Pak. Ya, jadi seperti itu. Pertama yang Pak Samsul, ya, menurut saya fokus tadi pengembangan SDM sudah, tapi jangan terlalu berorientasi terhadap S2-nya, Pak, tapi terhadap kompetensi dari gurunya. Sehingga sertifikasi kompetensi guru itu menurut saya yang harus kita fokuskan. Karena kita bicara vokasi itu sebenarnya bukan S1, S2, S3 iya gitu, tetapi bahwa sebenarnya mempunyai kompetensi apa yang bisa kita kembangkan. Tadi masih orientasi pada S2 dan lain-lain. Kemudian juga beberapa hal tadi yang disampaikan oleh Pak Dirjen, ya secepatnya aja Pak, nanti kita belilah, mau berapa banyak nanti kita untuk di Kemendikbud dah. Untuk Jangan satu kontainer loh Pak, nanti susah bagi. Ya, nanti malah kemana-mana Pak ya. Ya, saya kira itu. Kemudian kembangkan terus apa yang sudah saat ini dikembangkan, sesuaikan dengan potensi yang ada di Lampung, karena kopi kan Lampung juga merupakan produk utama, meskipun jauh dari dari ibu kota Lampungnya gitu. Ya, tapi bisa berkembang dengan baik. Gak tahu berapa jam ini Pak Samsul dari kota provinsi ke Tumijajar ini? Kira-kira 4-5 jam kali ya? Dengan adanya tol 2 jam sampai Pak. Oh, sekarang dengan adanya tol ya 2 jam bisa nyampe. Sebanyak mungkin ojek online bisa bawa kopi Pak. Siap. Ya, mudah-mudahan Pak Dirjen nanti bisa berkunjung ke sana Pak Samsul. Siap. Ya. Terima kasih Dirjen. Selamat datang. Ya, saya kira itu untuk Pak Samsul. Siap. Baik Pak Dirjen. Pak Dirjen nanti mohon menyampaikan kesimpulan setelah ini, tapi saya sebelum itu memberi kesempatan 1 menit lah, biar adil seperti tadi kepada kepala sekolah. 1 menit. Kalau ada yang ingin disampaikan, silakan. Dari Pak Samsul dulu. Ya, terima kasih Bapak. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Wikan yang sudah mengapresiasi beberapa prestasi-prestasi yang sudah kami capai. Kemudian yang spesial tadi Pak Wikan secara khusus memesan Tumi Kopi. Ini sebuah apresiasi untuk kami. Terima kasih Pak Dirjen. Ya Pak, sama-sama. Saya nggak kuat kopi, saya nggak mungkin minum kopi itu, tapi saya share ke Mas Menteri nanti. Siap. Ya, terima kasih Bapak. Kemudian silent atau tantangan dari Pak Wikan terkait dengan terbang, saya siap Pak Wikan, artinya saya bersedia untuk fight lagi, untuk lebih sungguh-sungguh lagi memajukan SMK Muhammadiyah Tumijajar. Kemudian sebenarnya ada beberapa anak kami memang sudah ke Jepang, hanya tadi
tidak kami sampaikan, bekerja di luar negeri. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Samsul. Selanjutnya Mau ngirim video buat YouTube saya juga boleh Pak, untuk yang masa ke Jepangnya itu. Siap, ya. Kita upayakan, Pak. Pak Dirjen, monggo mungkin ada kesimpulan-kesimpulan hal-hal yang ingin diberikan kepada seluruh kepala sekolah SMK di Indonesia. Ya, Pak. Terima kasih. Silakan, Pak. Terima kasih Pak Toto. Pesan saya yang pertama ya Pak Samsul Hidayat, masih ada kan Pak? Pesan saya Pak, halo Pak Samsul. Pak Samsul Hidayat masih ada? Jaringan mungkin Pak. Masih ada Pak, masih Pak. Oke, atau nganolah untuk semuanya, poin saya pohon apapun itu ya, target kita tuh benar-benar melink and match kan atau pernikahannya. Itu. Putus. Halo. Ya. Ya, jadi intinya kita semua harap mohon diingat nanti seluruh paket-paket yang kita luncurkan itu adalah paket-paket yang betul-betul bernuansa link and match atau pernikahan dengan industri dan dunia kerja. Mulai dari kurikulumnya itu benar-benar harus di-matchingkan, bahkan sampai pembelajarannya pun, silabusnya pun itu benar-benar disusun bersama dengan industri dunia kerja. Oke, itu harus benar-benar dikedepankan betul itu. Mau ke Jepang atau mau bikin Tumi Coffee atau apa, yang penting kurikulumnya itu syarat pertama ya. Kemudian ada guru tamu. Ini guru tamu ini yang tadi belum saya dengar ya. Bagaimana guru tamu itu rutin datang ke anu ya. Tapi mestinya sudah lah, karena ada kerja sama dengan Honda, Kramayuda 3 Bulan dan sebagainya. Dan ketika magang itu kalau dirancang dengan baik, oke. Kemudian untuk kurikulum lagi kembali, monggo silahkan bikin inovasi kurikulum. Pastikan bahwa anak-anak kita itu jangan sampai lemah soft skill-nya. Kalau hard skill oke deh. Mungkin saya percayalah yang di Sopeng tadi, kemudian tadi yang di mana tadi yang pertama tadi ya, lupa saya, di Kalimantan tadi dan Selatan. Tapi jangan sampai, tolong please, soft skill. Please, itu benar-benar harus nampak di dalam kurikulum dan cara pembelajarannya. Gurunya pun harus benar-benar bergerak pindah ke soft skill ya, jangan terlalu ke hard skill. Percuma kalau kita tuh mau 3 tahun ngelengkapin mereka tuh jago ngelas, jago nganu, tapi kalau soft skillnya nggak bisa bahasa Inggris, nggak bisa komunikasi, aduh deh. Soft skill, ada itu benar-benar prinsip pertama kita mau rilis 19 paket ini nanti akan sangat-sangat seperti itu. Mungkin itu aja, dan nanti saya tunggu materinya ya Pak Samsul, Pak Muhadisin. Nanti saya bikin vlog di YouTube saya, khusus itu nanti materinya. Saya edit sendiri kalau perlu. Biar nanti saya share ke Mas Menteri. Dan khusus buat Pak Samsul Hidayat, mohon Pak Samsul jangan ganti karir ya, jangan pindah karir ya. Misalkan jadi foto model atau pemain telenovela itu jangan ya. Tetap di SMK, ngembangin SMK. Khawatir saya karena punya modal itu untuk jadi iya itu. Moga-moga webinar kita itu tidak ditonton oleh calon produser atau scouting talent artis ya. Jangan nanti dibajak itu kepala sekolah di Lampung itu untuk jadi foto model, malah ngembangin SMK nanti. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Ibu dan Bapak, terima kasih semuanya. Kami sangat bangga dengan kita semua. Tapi ayo lanjutkan kebanggaan ini benar-benar sehingga SMK dan lulusannya menjadi kebanggaan Indonesia dan menjadi pemimpin di Indonesia dan dunia. Terima kasih. Saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirjen, terima kasih Pak Direktur dan Bapak-Bapak kepala sekolah semuanya dan audiens semuanya. Terima kasih. Saya pikir sudah selesai untuk diskusi ini. Untuk itu kami kembalikan ke Bu Tiwi. Kami persilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Wikan, Pak Bahrun, Pak Toto, dan juga Bapak Ibu Kepala SMK perwakilan dari SMK-SMK yang ada di seluruh Indonesia. Dan kami sampaikan terima kasih juga sekali lagi kepada Bapak Heri Fitriadi, Ibu Fatmah Tome, Bapak Krisyanto, Bapak Samsul Hidayat, Bapak Mumayyiz, dan Bapak Muhasidin dari SMK-SMK perwakilan di seluruh Indonesia. Ini hanyalah representasi dari banyaknya peserta, banyaknya kepala SMK di seluruh Indonesia. Sehingga dari hasil presentasi ini diharapkan bisa saling berkolaborasi, sharing knowledge satu sama lain, sehingga bisa saling menyempurnakan untuk membawa vokasi lebih menguatkan Indonesia nantinya. Nah, baiklah Bapak Ibu,
Selanjutnya mari kita masuk kepada acara selanjutnya, yaitu penyerahan secara simbolis 6 sertifikat kepada para penyaji yang akan disampaikan penyerahan ini oleh Bapak Direktur Sekolah Menengah Kejuruan, Bapak Bahrun. Kepada Pak Bahrun kami silakan, Pak. Loh, gimana ini nyerahkannya? Secara online ya? Ini disampaikan aja Pak, menyampaikan secara simbolis pada Ya. 6 SMK, nanti dari operator kami akan menggerakkan Tangannya Pak Bahrun, tangannya Pak Bahrun nanti dekat gini loh Pak. Nah, Gini, kayak Pak, ya. Oh Iya. iya. Nanti akan muncul di layar Pak, akan muncul di layar bagaimana cara kepala SMK dapat mengunduh. Ya, sudah muncul di kontennya, dan silakan Pak Direktur untuk menyampaikan pernyataan secara simbolis Pak. Silakan Ya. Pak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin Pak Dirjen pada kesempatan kali ini sebagai simbolis untuk sertifikat yang telah mengikuti lokakarya kita, penguatan kepala sekolah SMK, ini karena yang mewakili adalah 6 SMK. Insya Allah nanti kepala-kepala sekolah yang mengikuti, makanya disuruh mengisi presensi, itu adalah sebagai bukti fisik Bapak dan Ibu Kepala Sekolah juga mengikuti ini secara utuh. Jadi ini hanya simbolis saja, yang lain nanti akan dikirim secara secara online juga ke Bapak Ibu semuanya. Ya, saya kira itu. Kemudian gimana? Nama orangnya ada ini? Di operator ya, jalan. Oke. Ya. Ya, pertama ini ada Ibu Fatmah ya. Ya, pertama Bu Fatwa, mudah-mudahan benar. Ya, kami serahkan pada Bu Fatmah, mudah-mudahan sertifikat ini sebagai tanda saja bahwa Ibu sudah mengikuti ini. Tapi yang paling penting adalah apa yang telah Ibu buat rencana tadi dan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dirjen tadi bisa dilaksanakan, bisa dikembangkan di sekolah Ibu. Saya kira itu, kami serahkan sertifikat ini. Mangga, silakan. Tuh, kemudian yang kedua, ini ada Pak Muhajidin. Ya, ini yang dari SMK Pertambangan. Ya. Sama Pak, sertifikat ini sebagai tanda sudah mengikuti aktivitas ini, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita menerapkan dan mengembangkan sekolah Bapak sesuai dengan arahan dari Pak Dirjen tadi. Mudah-mudahan kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita kita bersama. Untuk itu kami serahkan sertifikat atas nama Pak Muhadisin, MPD dari SMKS TKM Pertambangan Kebumen. Terima kasih Pak. Ya. Kemudian berikutnya lagi Pak Kisyanto. Ya, nanti ya tadi yang nggak sempat untuk presentasi karena gangguan jaringan. Ya, mudah-mudahan ini sebagai spirit untuk mengembangkan SMK yang ada di Sidoarjo. Untuk itu kami serahkan sertifikat ini kepada Bapak Dr. Kisyanto MM. Mudah-mudahan ini bisa memacu untuk pengembangan SMKM YPM 8 Sidoarjo. Kami serahkan. Ya. Kemudian berikutnya lagi pada Pak Heri, ini perwakilan dari Kalimantan. Ya, untuk itu kami serahkan sertifikat untuk lokakarya ini kepada Bapak Heri Fitriadi dari SMK Negeri 2 Amuntai. Mudah-mudahan ini sebagai bukti fisik, tapi yang paling penting adalah bagaimana kita mengembangkan SMK sesuai dengan cita-cita kita bersama untuk melaksanakan link and match antara sekolah dengan IDUKA. Kami serahkan untuk sertifikat ini. Ya. Berikutnya Pak Samsul dari SMK Muhammadiyah Tumi Jajar. Ya. Kami serahkan sertifikat ini, ya, sertifikat tentang lokakarya, penguatan kepala sekolah. Ya, kami serahkan pada Pak Samsul Hidayat, SPD,
dari SMK Muhammadiyah Tumi Jajar. Semoga ini sebagai pemicu kita untuk mengembangkan ke langit dari SMK yang ada. Saya kira itu, terima kasih. Kemudian yang terakhir, Pak Mumayyiz dari Sopeng, ya, Sopeng Sulawesi. Ya, kami serahkan sertifikat lokakarya kepala sekolah ini kepada Bapak Mumayyiz SPDMM dari SMK Negeri 3 Sopeng. Mudah-mudahan ini sebagai pemicu dan pemantik untuk pengembangan sekolah yang ada di daerah Sopeng. Terima kasih, kami silahkan. Ya, saya kira ini Bapak Ibu, terima kasih Pak Dirjen telah membimbing kami secara terus-menerus. Alhamdulillah Bapak Ibu Kepala Sekolah, kita bersyukur Pak Dirjen bisa memberikan apresiasi kita secara terus-menerus. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada semuanya, kepada peserta ini. Dan sampai tadi jam 8 Pak Dirjen, ada roadmap yang masuk 1.850-an. Yang masuk. Nah, ini setelah ini insya Allah mau kita kurasi, mau kita verifikasi, kira-kira yang nanti bisa kita lanjutkan yang mana. Ya, saya berharap ini juga sebagai bank bagi kita semua, bagi Direktorat SMK khususnya, dalam pengembangan SMK-SMK di masa yang akan datang. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada semuanya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Direktur yang sudah menyerahkan secara simbolis sertifikat kepada 6 penyaji pada pagi hari ini. Dan kami informasikan kepada peserta yang lain, mohon bersabar karena peserta yang lain baru dapat mengunduh e-sertifikat pada hari Selasa tanggal 7 Juli 2020 pada tautan yang akan tampil pada slide yang di layar. Silakan. Ya. Nah, ini Bapak Ibu untuk peserta yang lain baru bisa mengunduh e-sertifikat pada hari Selasa tanggal 7 Juli pukul 7 Juli 2020 pada tautan yang ditampilkan di layar. Baik. Ya. Oke. Demikian tadi penyerahan sertifikat dan juga informasi terkait dengan pengunduhan e-sertifikat, dan sampailah kita di penghujung acara, yaitu pertemuan kedua dari Lokakarya Daring Kepala SMK. Bapak Ibu yang kami hormati, akhirnya kita telah sampai juga di penghujung acara dari rangkaian 2 kali kita pertemuan pertama dan sekarang pertemuan kedua tentang bagaimana memimpin sekolah yang penuh dengan terobosan inovatif. Bapak Ibu sudah diberikan tugas bagaimana membuat peta jalan pengembangan SMK selama 5 tahun ke depan, bahkan ada yang membuat sampai 8 tahun, 10 tahun ke depan. Kami ucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada seluruh kepala SMK di Indonesia. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan terima kasih. Akhir kata, buah kiwi, buah stroberi, saya Cynthia Pratiwi, pamit undur diri. SMK bisa, SMK hebat, vokasi menguatkan Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.